Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Apakah duduknya sudah nyaman, Mbak? Iya. Sudah. Apakah benar ini dengan Mbak Astri? Iya Ibu, kemarin sempat mengkonfirmasi Iya. Ibu. Baik, apakah Mbak Astri kelihatan sedang kelelahan? Habis Iya dari Ibu, mana, Ibu? tadi tuh habis ada rapat gitu, makanya kayak langsung kesini aja. Iya. Baik, sebelumnya Ibu perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama Ibu Wulan Aryani. Mbak bisa panggil Ibu Wulan. Nah, di sini saya akan menjadi konselor Mbak. Baik, sebelum memulai proses konseling ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, agar memudahkan dalam proses konseling ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah sebelumnya Mbak ini pernah melakukan proses konseling? Belum Ibu, Belum. pertama kali ini. Oh iya. Baik, di sini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai proses konseling. Nah, di sini proses konseling ini ada beberapa asas, Mbak. Terutama yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Ibu akan jelaskan 3 ini. Yang pertama, asas kerahasiaan. Mbak tidak perlu cemas, tidak perlu takut untuk melakukan proses konseling ini, karena proses konseling ini tidak diketahui oleh orang lain, cukup Mbak dan Ibu saja. Nah, yang kedua, asas kesukarelaan. Mbak tadi kan habis rapat ya. Iya. Nah, habis rapat pasti lelah. Nah, itu yang menjadi apa ya? Mbak itu bisa datang ke sini karena kesukarelaan Mbak. Nah, yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, jika Mbak ini ingin proses konseling ini berjalan dengan lancar, Mbak bisa terbuka dengan Ibu. Begitu ya, Mbak? Iya. Ya, baik. Ada apa ini Mbaknya kesini bercerita tentang apa permasalahannya? Ya Ibu, sebenarnya juga bingung ya Ibu bercerita kayak gimana gitu. Cuman kayak kemarin sempat dipendem, kayak nggak bisa dipendem sendiri gitu. Terus kayak pengen cerita tapi bingung juga cerita ke siapa gitu. Soalnya kan kalau diceritain tuh kayak gimana ya, takut ada orang yang kesinggung, takut orang juga nggak berkenan gitu Ibu. Nah jadi saya udahlah menghubungi Ibu aja gitu. Nah tujuan saya kesini tuh jadi kan saya tuh di kampus ya Ibu. Iya. Sekarang saya semester 4. Nah dari awal kuliah itu saya tuh mungkin kan ngerantau ya Ibu. Iya. Ngerantau dari Ciamis ke Jogja gitu. Mungkin kaget ya Ibu karena lingkungan yang baru juga gitu, pergaulannya juga berbagai macam gitu, apalagi bertemu dengan banyak orang yang memang latar belakangnya itu berbeda kan gitu. Nah terus juga nah pas masuk kuliah tuh kok kayak ngerasa ketinggalan gitu Ibu, ngerasa ketinggalan, kayak orang-orang udah bisa, potensi mereka tuh kayak udah lebih gitu Ibu, udah lebih dari saya. Mungkin saya juga kurang kurang aware terhadap diri sendiri gitu terkait dengan potensi ataupun minat, bakat dan lain sebagainya gitu Ibu. Itu sih Bu, kayak ngerasa mungkin insecure. Iya Ibu. Insecure gitu, tapi insecure-nya tuh ya insecure karena mereka tuh udah nyampe titik dimana ya terlihat kok mereka bisa kayak gini gitu, kayak ngerasa ketinggalan gitu. Berarti Mbak ini merasa bahwa diri Mbak itu tertinggal dengan teman Mbak atau orang lain yang ada di lingkungan Mbak ini. Baik Mbak, kalau boleh Ibu tahu Mbak ini di Jogja, merantau di Jogja itu sudah berapa lama Mbak?
Saya kan angkatan 2022 ya Bu, berarti sekitar hampir 2 tahun. Iya Ibu, hampir 2 tahun. Oke. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana dengan lingkungan Mbak ini? Apakah baik atau ya mungkin kayak apa ya, teman-temannya itu kayak bersaing gitu Mbak mencari suatu ajang gitu, buat ajang perlombaan gitu. Kalau sejauh ini kelihatannya baik-baik aja sih Bu. Pertemanan lingkungan saya juga kayak ya udah, nggak yang menunjukkan bahwa oh kita tuh lagi bersaing nih, kita lagi saingan gitu. Tapi kan nggak tahu ya Bu, orang-orang menganggapnya aku mau saingan lah sama siapa, mau saingan kayak gini. Tapi saya merasa kayak nggak ada saingan gimana, cuman kayak pengen pengen memiliki, mengejar gitu apa potensi yang udah mereka dapat gitu, pengen kayak seperti mereka aja. Baik, kalau boleh Ibu tahu, apakah orang tua, keluarga itu menjadi kontribusi untuk Mbak ini merasakan insecure? Apakah keluarga itu menekan Mbak untuk harus ini, itu? Apakah itu Mbak? Enggak sih Ibu, bahkan malah orang tua tuh enggak yang menuntut gitu. Bahkan kalau semisal oh ya udah, kalau misalnya kamu mau ya udah lakukan, kalau misalnya kamu nggak mampu ya udah jangan gitu, ngelihat diri kamu aja potensinya sampai mana gitu. Apakah ada pengalaman yang membuat Mbak ini merasakan bahwa Mbak ini merasa insecure bahwa orang lain tuh merasa lebih di atas Mbak? Banyak sih Bu. Saya kan sering ikut lomba ya Bu, pernah ikut lomba. Lombanya tuh ya banyak teman-teman saya juga yang ikut gitu. Nah tapi pas lomba itu tuh kayak gimana ya, mungkin kelihatannya orang itu juga sama seperti saya gitu potensinya, tapi ternyata saya kurang gitu. Dan alhasil teman-teman saya yang meraih juara ataupun mendapatkan juara dan saya tidak gitu, kayak merasa aduh kok nggak bisa ya, kok aku nggak bisa sampai situ gitu, kok aku ngerasa ketinggal banget gitu. Dan terus juga itu tuh kayak gimana ya Ibu, mau ngambil motivasi dari sana juga kayak susah Ibu, bingung gitu ngambilnya gimana. Baik, setelah kejadian yang Mbak sampaikan, Mbak ini apa yang dilakukan Mbak? Kadang tuh marah sama diri sendiri Bu. Menyendiri? Iya, sama marah juga, Marah? murung gitu di kamar gitu. Kalau boleh Ibu tahu, marahnya itu seperti apa? Apakah sudah melukai fisik atau Enggak gimana? Ibu, kalau melukai enggak, tapi kayak cuman ngata-ngatain diri sendiri gitu loh Bu. Itu kayak kenapa sih kamu tuh bego banget segala macam gitu. Ibu merasakan perasaan Mbak. Selanjutnya, nah kalau boleh tahu, ada pengalaman lainnya tidak yang serupa gitu, yang merasa bahwa Mbak ini yang menyebabkan Mbak ini insecure? Ada Ibu, oh iya kan saya tuh masuk organisasi kan ya Bu, masuk organisasi. Terus kayak ngelihat orang-orang tuh pinter gitu Ibu, terutama dalam cara mereka berpendapat, cara menyampaikan pendapat gitu. Kayak ngerasa kok pemikiran mereka sampai situ ya gitu, kok udah sampai situ. Terus juga cara menyampaikannya itu juga bagus gitu Ibu, kok aku nggak bisa sih kayak gitu loh. Terus banyak sekali orang-orang yang di organisasi pun pintar dalam hal public speaking, pintar dalam hal desain dan lain sebagainya. Dan saya kayak ngelihatnya kok aku nggak ada hal yang bisa aku tunjukin ya gitu. Baik, dengan lingkungan organisasi itu, apakah Mbak itu di dalam organisasi itu pertemanannya baik atau gimana Mbak? Kalau pertemanan itu baik sih Bu, baik-baik aja gitu. Cuman kalau yang saya kenal itu kan nggak semua saya kenal gitu, baik-baik aja. Dan mungkin kalau semisal ada orang lain nggak tahu juga sih Ibu, kadang ada obrolan-obrolan yang mungkin di belakang kayak gimana gitu, kadang juga sampai ke saya. Sampai ke Mbak maksudnya Iya, bagaimana?
kayak misal ada orang yang ngobrol gitu tentang saya, padahal saya nggak tahu kan kenapa sih si Asri itu kok kayak gini ya gitu. Kayak dia tuh nggak bisa loh, nggak bisa dipercaya, nggak bisa ngerjain program kerjanya gitu. Berarti itu pemikiran Mbak ya, Iya, yang iya. seperti itu. Baik, selanjutnya apakah semisal di dalam organisasi itu Mbak kayak semisal rapat, itu pendapat Mbak itu uh, pendapat Mbak kayak didengar atau Mbak itu merasa dikucilkan gitu? Saya jarang berpendapat sih ibu, karena emang pemikiran saya nggak nyampe situ gitu. Jarang ngomong juga di organisasi, lagi rapat saya jarang ngomong gitu, jarang berpendapat juga, ya udah ngikutin aja gitu apa kata orang-orang. Berarti Mbak itu merasa takut ya? Iya, takut menyampaikannya, takut ngomongnya gitu. Baik, apakah dengan pemikiran Mbak yang tadi yang seperti Mbak itu merasa bahwa Mbak itu sedang diomongin, apakah yang pertama Mbak itu pas perlombaan itu merasa merasa gagal dan kecewa terhadap Mbak gitu? Apakah menurut Mbak itu uh, Mbak Astri itu menyelesaikan masalah Mbak? Apakah dengan cara itu bisa menyelesaikan masalah Mbak? Enggak ibu, makanya saya perlu bantuan sama ibu gitu. Baik, uh, mari kita coba uraikan satu persatu apakah pemikiran Mbak tadi benar atau tidak ya Mbak? Ya. Baik Mbak, kita perlu mengurai satu persatu pemikiran atau keyakinan Mbak tadi, apakah benar atau tidak. Yang pertama tadi, Mbak merasa gagal dalam mengikuti perlombaan dengan temannya Mbak. Ya. Nah, itu perasaan Mbak itu bagaimana? Perasaan saya jelas kecewa ya ibu. Kecewa, terus marah kepada diri sendiri juga. Kenapa sih belajarnya mungkin kurang maksimal ya ibu, belajarnya setengah-setengah gitu, dan ini ya akibatnya kayak gini gitu, gagal dalam segala hal gitu. Setelah dari peristiwa atau kejadian tersebut itu, apa yang dilakukan Mbak Astrid? Lakukan kepada teman apa ibu? Iya, setelah peristiwa itu. Jadi kayak saya udah nggak mau ikut lomba-lomba lagi, nggak mau ikut kompetisi, nggak mau apa ya, udahlah kayak udah ngalir aja gitu sekarang. Nggak ada hal yang emang saya kejar untuk mendapatkan sesuatu. Berarti Mbak itu merasa takut ya? Iya ibu. Baik, ibu tanya, apakah pemikiran atau keyakinan Mbak tadi yang tidak ingin ikut lomba karena Mbak tadi udah merasakan kegagalan, apakah itu benar Mbak menurut Mbak? Kalau sejauh ini mungkin salah ya ibu, tapi kayak saya ngerasanya ya udahlah, mau gimana lagi gitu, kayak udah menerima aja, pas aja gitu. Berarti salah ya Mbak? Iya. Yang kedua tadi, Mbak di dalam organisasi Mbak merasa bahwa teman-teman Mbak itu mengomongi Mbak. Ya. Iya. Terus setelah pemikiran Mbak tadi, apakah itu benar Mbak? Apakah Mbak menyaksikan langsung? Enggak sih Bu. Berarti enggak. Itu cuman kayak emang kelihatannya gitu loh Bu. Kayak semisal saya lagi ikut rapat nih gitu, terus kan saya juga punya program kerja gitu kan, program kerjanya, tapi saya juga merasa saya kerja di sesuai pekerjaan saya gitu. Dan kadang tuh mungkin perasaan saya ketika orang yang sedang ngobrol, padahal itu bukan obrolan ke saya gitu, tapi kayak ngelihatnya tuh ke saya gitu, mungkin itu pikiran-pikiran yang emang tuh lagi ngobrolin saya gitu. Berarti itu pemikiran Mbak ya? Iya. Apakah dengan pemikiran itu muncul di pikiran Mbak itu, apakah benar Mbak menurut Mbak?
salah sih kayaknya ibu, karena kan belum tahu juga apa yang mereka omongin tuh kayak gimana, cuman perasaannya gitu, perasaannya kayak ih kenapa sih harus kayak gitu gitu. Berarti itu pemikiran yang negatif ya Mbak? Iya. Iya. Nah, menurut Mbak Astri, dari pemikiran atau keyakinan tadi eh, perlu diganti atau tidak Mbak? Perlu sih ibu, karena kan kebanyakan negative thinking ya ibu, jadi ke dalam pikiran juga mengganggu gitu. Ya stres lah, terus juga ya banyak malesnya gitu, karena banyak pikiran juga gitu. Berarti pemikiran yang tadi yang negatif yang muncul di pikiran Mbak itu perlu diganti ya Mbak? Iya. Perlu diganti menjadi pemikiran yang rasional, pemikiran positif, begitu ya Mbak? Ya. Nah, menurut Mbak Astri ini cara untuk mengganti pemikiran-pemikiran negatif yang tadi seperti Mbak sampaikan itu bagaimana Mbak? Yang tadi pertama Mbak Astri itu merasa gagal karena perlombaan dengan teman, dan Mbak ini merasa bahwa Mbak tidak ingin lagi mengikuti perlombaan. Bagaimana cara Mbak ini dalam mengubah pemikiran tersebut Mbak? Mungkin selalu tetap berpikir positif ya ibu pastinya gitu, dan pemikiran yang aduh saya nggak bisa ikut lomba lagi, saya nggak bisa nggak mau belajar lagi, itu kan salah ya ibu ya. Mungkin bisa diubah kayak kenapa harus berhenti gitu loh, kenapa nggak terus-terusan ya udah ikutin lomba gitu yang lainnya, jadi motivasi gitu. Jadi motivasi, kok malah pemikiran yang datang tuh malah kayak gitu bukannya dijadiin motivasi malah jadi pesimis ya, bilangnya pesimis gitu. Ya jadi mungkin susahnya menjadikan itu sebagai motivasi gitu. Nah itu tuh gimana caranya sih gitu, bingung juga. Berarti tadi sudah Mbak ini menjadikan motivasi ya Mbak. Baik, yang kedua ini Mbak merasa pemikiran Mbak ini bahwa teman Mbak ini mengomongin Mbak di belakang. Bagaimana cara Mbak ini mengubah pemikiran ini? Mungkin ini ibu, kan nggak semua hal, kadang tuh gini, pikiran saya tuh kadang orang-orang tuh memperhatikan saya, padahal kan kayaknya enggak gitu, ya kan, kayaknya enggak gitu. Terus juga kenapa harus bisa berpikir seperti itu gitu. Nah itu kayaknya harus diubah, bahwa semua orang tuh nggak selalu memperhatikan kita, nggak selalu nggak selalu tentang kita gitu. Berarti perlu dirubah ya Mbak, menjadi pemikiran yang positif. Nah itu tadi merupakan kesimpulan Mbak. Berarti Mbak ini harus berpikir positif di dalam kehidupan Mbak. Yang tadi Mbak merasa bahwa Mbak itu tertinggal dengan orang lain, merasa kegagalan, itu dijadikan motivasi gitu ya Mbak. Yang kedua, bahwa orang lain, teman Mbak di organisasi itu merasa bahwa merasa pemikiran Mbak itu orang lain membicarakan Mbak di belakang, tetapi pemikiran itu justru malah menjadi pemikiran negatif Mbak, dan itu harus dirubah menjadi pemikiran yang positif, bahwa tidak semua orang itu selalu mengomongin Mbak, selalu tentang Mbak gitu ya Mbak. Berarti Mbak ini sudah bisa berpikir dengan positif ya Mbak? Insya Allah saya usahakan. Iya. Nah, ada lagi yang mau diceritakan Mbak? Mungkin untuk sejauh ini kayaknya sedikit belajar ibu, karena mungkin banyak sekali besok menjalani kehidupan juga bertemu dengan pengalaman-pengalaman lain yang didapat. Kalau misalnya ada apa lagi nanti saya saya
berharap Mbak ini bisa berpikir positif lagi di dalam kehidupan Mbak ini. Seperti yang tadi Mbak katakan, bahwa Mbak ini yakin Mbak bisa berpikir positif lagi. Baik, menurut Mbak setelah melakukan proses konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Astrid? Alhamdulillah ibu, kayak sedikit lega gitu ibu, karena kan emang dari awal masuk kuliah dipendam sendiri gitu, terus ya udahlah ketemu sama ibu gitu, kayak jadi bisa lebih lega gitu, karena udah mengeluarkan unek-unek juga. Jangan takut ya Mbak untuk menceritakan lagi. Kalau ada unek-unek lagi atau apa gitu bisa diceritakan kepada ibu gitu ya Mbak. Ya, ibu. Baik, kalau tidak ada yang ingin diobrolkan lagi, bisa dicukupkan Mbak? Ya, bisa ibu. Bisa. Baik, terima kasih ya Mbak sudah datang kemari. Saya yang berterima kasih ibu, terima kasih ibu sudah mendengarkan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu selama ini. Sama-sama Mbak. Ya, Baik. ya. Terima kasih ibu. Iya. Saya pamit ya ibu. Iya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam.